Okay, so this is actually our materials today, teman-teman. So the today's material will be explained or will be talking about specific or detailed information. Baik, di specific atau detailed information ini teman-teman akan mempelajari hal baru ya. Tentunya bagi yang sudah mempelajari tidak apa-apa, tidak ada salahnya kita murojaah ya, atau mengulang kembali apa yang telah kita pelajari sebelumnya gitu ya. Semoga dengan diulangnya kembali kita belajar, kita lebih paham dan lebih memiliki pemahaman mendalam ya mengenai materi tersebut. Baik, selanjutnya kita ke slide berikutnya. Oh, sorry. Beda ini ternyata. Baik, teman-teman sebenarnya ada yang tahu nggak apa itu specific information di sini? Coba Mister mau tanya, tahu nggak apa sebenarnya specific information yang ada di sini? Anyone knows? Ya, betul. Informasi yang ada di dalam teks, apakah sebatas itu? Atau lebih dari itu? Lebih dari itu kah? Oke, biasanya jawabannya tertulis dalam teks. Oke, baik kita lihat ya. Apa sebenarnya itu di specific information ya? Ya, specific information seperti yang teman-teman bisa dilihat di sini, ya, dia mengarah ke refers to exact, precise facts or descriptions or something mentioned in the text. Ya. Jadi sesuatu yang sudah sesuatu yang sudah pasti ya atau sudah terlihat ya atau sesuatu yang sudah rinci kayak gitu ya yang ada di dalam teks seperti itu. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwasannya specific information adalah sesuatu yang mendeskripsi atau sesuatu yang rinci ya yang ada di dalam teks. Adapun untuk perbedaannya bisa kita lihat di general information yang ada di bawahnya. Ya, di sini makna dari general information adalah normally vague atau represent a broad description of something. Nah, di sini maksudnya apa, teman-teman? Kalau kita lihat perbedaan antara spesifik dan general, tentu kita akan langsung tahu perbedaannya ya. Kalau spesifik ya sesuatu yang sudah rinci, sesuatu yang mendetail. Tapi kalau general information di sini dia sebatas pernyataan atau hal yang masih sifatnya general kayak gitu ya atau dia biasanya memiliki makna yang vague ya. Vague itu adalah sesuatu yang ambigu ya, sesuatu yang ambigu. Dalam artian ambigu di sini dia bisa saja dideskripsikan ke banyak makna ya karena sifatnya masih general. Dan biasanya dia pemaknaannya itu akan lebih luas ya, tidak seperti specific information yang memang pernyataannya sudah jelas atau sudah merinci, mendetail ya seperti itu. Baik, contoh dari keduanya kita bisa lihat di kalimat di bawah ini, teman-teman. Yang pertama ada school children do not like reading books. Lalu Brian is in 5th grade and hates reading poems.
Pertanyaan Mister atau yang dijadikan pertanyaan di sini, teman-teman coba tebak manakah yang sifatnya specific information dan manakah yang sifatnya adalah general information. Silakan teman-teman jawab di kolom chat. Oke, jawabannya bervariasi ternyata ya. Ada yang mengatakan yang pertama itu general, dan juga ada yang mengatakan oh ini sama aja ya, 2 spesifik 1 general. Oke, yang lain ada tanggapan lainnya dari teman-teman kelas B6 mungkin? Ini B1 dan B5 sudah menanggapi. A1 dan B6. Fikri masuknya kelas mana ini, Fikri? Baik, ya silakan. Ada lagi yang mau menanggapi? Baik, 1 general, 2 spesifik. Oke. Ya, Mister kira semuanya teman-teman sudah mengetahui bahwasannya perbedaan antara spesifik dan general di sini memang sungguh sangat ketara ya, atau sudah sangat terlihat seperti itu. Nah, bisa kita lihat di sini teman-teman, bahwasannya kalimat nomor 1, school children, apa itu? School children do not like reading books adalah contoh dari kalimat general information. Lalu yang kedua, Brian is 5th grade and hates reading poem di sini adalah specific information. Baik, kita lihat penjelasannya. Kalau nomor 1, a general statement, ya betul ya. Dugaan teman-teman benar, bahwasannya ini adalah general information. Talks about all the school children, ngomongin semua anak sekolah ya. Yang dimaksud di nomor 1 adalah semua anak sekolah tidak suka membaca buku. Nah, nomor 1 di sini berarti maknanya semua anak ya. Semua anak tanpa terkecuali. Sedangkan di kalimat kedua, very specific as it is talk about particular students and his likes ya. Sudah sangat spesifik sebagaimana di sini dijelaskan spesifikasi yaitu dari Brian ya. Brian di sini sudah sangat mengkerucut. Nah, studentnya sudah jelas siapa seperti itu. Dan kesukaan dia atau dia benci dengan apa di sini sudah sangat tergambarkan kayak gitu ya. Maka nomor 2 ini adalah contoh dari specific information. Baik, Mister kira cukup yang ini ya. Teman-teman bisa pahami itu semuanya. Baik. Berikutnya adalah common form in question ya. Nanti teman-teman bakal tahu atau bakalan bisa membedakan yang manakah pertanyaan specific information dan yang manakah pertanyaan general information ya. Adapun tanda-tanda dari bahwasannya itu adalah specific information, pertanyaannya adalah bentuknya seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Ya. Baik. Pahami ya, kita bisa lanjut. Baik, setelah kita tahu model atau bentuk pertanyaannya seperti apa, maka sekarang kita lanjut ke cara menjawabnya. Ya, cara menjawabnya dengan menggunakan 2 teknik, teman. Teknik yang pertama adalah melakukan secara scanning. Ya. Scanning di sini adalah mencari informasi dengan secara spesifik. Karena di sini kaitannya dengan specific information, maka tentu kita akan mencari hal yang spesifik ya, berbau spesifik.
Ya, seperti nama seseorang atau nama benda atau keterangan tertentu yang pokoknya itu bersifat spesifik. Selain scanning, kita juga bisa menggunakan teknik skimming ya, membaca secara cepat untuk mendapatkan informasi umum pada teks. Kalau scanning saja tidak cukup, maka kita lakukan skimming juga. Kita baca secara keseluruhan. Lalu setelah kita baca secara keseluruhan, kita tentukan yang manakah yang dimaksud oleh soal, yang diminta oleh soal yang mana. Tentu nanti akan ketemu di sana ya. Baik, itu untuk triknya teman-teman. Nah, sampailah kita di exercise ya. Baik, sebelum itu sampai sini ada yang ingin ditanyakan teman-teman di materi specific information. Sebelum kita beranjak ke latihan soal, apakah ada yang ditanyakan? Sudah cukup jelas semuanya? Cukup ya, baik. Jika sudah cukup, kita lanjut ke pertanyaan. Teman-teman, silahkan teman-teman kerjakan terlebih dahulu. Untuk satu teks ini ya, berlaku untuk 2 soal. Silakan Mister beri waktu sekitar 3 menit ya, membaca soal, menjawab, dan mencantumkan jawaban teman-teman di kolom chat ya. Silakan teman-teman jawab selama 3 menit, Mister beri waktu 3 menit. Jika sudah, teman-teman cantumkan jawabannya di kolom chat. Pastikan teman-teman menyertakan nomornya juga ya. Baik, misal nomor 1 A, nomor 2 C, dan seterusnya. Silakan teman-teman bisa dimulai 3 menit dari sekarang. Silakan teman-teman. Mister harap dari sekian puluh orang ya, semuanya ikut partisipasi aktif dalam pembelajaran ini ya. Kita tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan yang ada ya. Silakan teman-teman lakukan. Mister harap semuanya partisipasi aktif ya teman-teman. Silakan dikerjakan. Waktunya 2 menit lagi, silakan.
Baik, kita cukupkan ya. Sudah banyak yang menjawab di sini ya. Baik, sebagian besar jawaban teman-teman nomor 1 ini adalah B ya. Nomor 1 B, nomor 2 B juga. Kenapa pada B semua nih? Ayo, Mister harap ini jawaban asli ya dari teman-teman sendiri ya, tidak apa namanya mengcopy atau memindahkan jawaban dari temannya ya. Baik, sekarang coba Mister mau tanya reason untuk nomor 1. Fikri G, Garut A1, ada? Ada, Sir. Sebentar, Sir. Boleh, Fikri. Oh, Fikri tadi ya? Oke, ya gak apa-apa. Fikri Iya. silakan coba, boleh Mister tahu alasan Fikri apa menjawab B, lalu si teksnya ngomongin apa? Ada Oke. clue apa tidak di sini? Ada, Sir. Silakan. Jadi buat nomor 1 itu saya lihat di paragraf ke-1 dan di sentence kedua terakhir ini. After a Mm-mm. while the cloud disappeared and it became a sunny day. Nah, dikarenakan sunny day, Hmm. jadi si family-nya ini jadinya pergi ke movie world gitu. Jadi it was a sunny day because it was a sunny day. Karena itu Sunday Day gitu ya. Yes, sir. Oke, great. Oke, thank you, Fikri ya. Baik, teman-teman, di sini yang ditanyakan adalah why did they decide to go to the movie world? Kenapa dia jadi pergi ke movie world gitu ya? Uh, Coba di sini dilihat. We are having a great holiday here on the Gold Coast. Yesterday we went to the movie world. When we got up in the morning, it looked like rain. After a while, the cloud disappeared and it became a sunny day. Then we decided to go movie world. Oke, pertanyaannya, pilihannya adalah they were really hungry. Apakah benar mereka lapar, jadi mereka memutuskan untuk pergi ke movie world? No, bukan. Ya. Lalu kalau yang B bagaimana? It was a sunny day. Di sini sudah ada ya, di sini ya. Kelihatan ya, ada itunya ya. Baik. Lalu kalau yang C bagaimana? Bisa jadi yang B ini benar. Lalu yang C, it was a rainy day. Benar nggak teman-teman? Iya benar sih, pas itu cuaca hujan gitu ya. Cuman kan pas udah ditungguin lagi, ternyata cuacanya berubah kayak gitu ya, jadi cerah. Baik, jadi yang C ini kemungkinan kurang tepat. Lalu yang D, they woke up early. Gitu. Mereka bangun lebih awal, benar nggak? Mereka bangun lebih awal. Apakah benar yang D? Ya, jawabannya adalah B ya. Betul. It was a sunny day. You're right. Oke, good. Sekarang kita ke yang B ya. Yang B, yang nomor 2. Coba Mister mau tahu dari Eva Harpiah, Bandung. Apa ada? Ada, Sir. Boleh Eva, boleh sampaikan reason dan jawaban Eva. Silakan. Oke, untuk yang nomor 2, soalnya itu kan di mana Sam membelikan holiday ini untuk keluarganya itu. Nah, aku dapatnya dari paragraf pertama, kalimat pertama yang di akhirnya tuh ada on the Gold Coast. Jadi jawabannya B. Oke, berarti clue-nya ada di mana? Kata kuncinya. Di kalimat pertama, paragraf pertama. Kalimat pertama, paragraf pertama. Baik. Oke. Jadi jawabannya C, in the little weapon right. Seperti itu. B, yang B, Kak. Yang D, at the police academy. Yang B. Yang D atau B? B. B. Ya, yang on the Gold Coast. Oke. Baik, terima kasih Eva atas penjelasannya ya.
Oke, teman-teman, pertanyaannya di sini adalah where did Sam spend his holiday with his family? Ya, di mana katanya Sam menghabiskan waktu liburannya? Katanya ya. Uh, in the movie world, on the Gold Coast, in the Little Weapon Ride, atau in the Police Academy. Oke. Kalau jawabannya D, ini benar apa enggak? Kurang tepat ya. Karena Police Academy di sini bukan nama tempat, melainkan adalah nama movie ya. Di sini I watch the Police Academy. Maka yang D kurang tepat. Ya, spend di sini menghabiskan, betul ya. Lalu in the Little Weapon Ride, benar nggak di sini? Ada benarnya ya, tapi nggak salah juga. Makanya tadi ada yang bilang di kolom chat ya. Ya, salah. Salahnya kenapa? Karena Little Weapon Ride di sini adalah bukan tujuan umumnya. Ya, Little Weapon Ride itu adanya di mana? Tempatnya, lokasinya? Di Gold Coast, ya nggak? Di dalam Gold Coast itu ada Little Weapon Ride. Maka ini bukan yang dimaksud, yang C kurang tepat. Lalu kalau yang B, on the Gold Coast, benar nggak? Kemungkinan benar ya, karena di sini sudah terlihat ya. Lalu yang A, in the movie world, apakah dia menghabiskan waktu untuk ke movie world? Ya, jawabannya adalah A, teman-teman. In the movie world. Ya, kenapa in the movie world, Mister? Karena di sini ada tandanya di akhir kalimat pertama. Di akhir kalimat pertama. Di akhir kalimat paragraf pertama. Then we decided to go to the movie world. Ya. Maka jawaban yang tepat adalah A, bukan B, teman-teman. Kenapa B salah? Karena Gold Coast di sini bukanlah tujuan dari liburannya. Gold Coast di sini adalah lokasi dia saat ini. Ya, we are having a great holiday here on the Gold Coast. Maka jawaban yang paling tepat adalah movie world, teman-teman. Ya, great. Thank you so much for all of you. Siapa yang benar di sini? Nomor 2 jawabannya A. Ada? Nihil ya. Baik. Ya, jawabannya adalah A ya. Baik, kita berlanjut ke soal berikutnya. Silahkan, waktunya 3 menit juga. Teman-teman silahkan kerjakan kembali ya. Ya, silahkan. 3 menit berikutnya. Muhammad Rama, sebentar, Mister potong dulu. Kenapa Rama? Just ask. Ya, feel free to ask. Kenapa Rama? Mister kan tadi yang sebelumnya kan yang nomor 2 pertanyaannya kan when Sam spend his holiday with his family kan. Itu kan yang di paragraf awalnya kan mana tahu. Pokoknya kan yang di paragraf awalnya tuh we are have a great holiday here in a Gold Coast kan. Terus kenapa tiba-tiba di apa sih di movie world kan secara apa sih aku mikirnya secara generalnya tuh ya di Gold Coast gitu. Oke, secara generalnya ya. Oke, teman-teman. Ya, sekali lagi teman-teman,
Oke, pertanyaannya betul. Ini tadi dibilang spend his holiday with his family. Di mana dia menghabiskan liburannya? Ingat, kita sedang membahas soal apa? Specific information. Ya. Jadi, kalau kita lihat di sini, memang benar dia punya liburan yang hebat, di mana di Gold Coast, ya. Nah, tapi dia pergi dan dia memberikan specific information di sini. We went to the movie world, katanya. When we got up in the morning, bla 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 bla. Sampai sini dia di akhir ngomong, then we decided to go the movie world. Maka jawabannya di sini bukanlah Gold Coast, melainkan movie world. Karena kita sedang membahas specific information seperti itu. Sama siapa misalnya, Miss? Elvano. Aduh, bagus caranya. Elvano. Seperti itu Rama, kurang lebih. Bagaimana? Ya. Jadi karena kita sedang membahas specific information, maka yang ditanya di sini bukanlah yang bersifat general. Ya, memang kita tahu mereka sedang liburan di Gold Coast, ya. Tapi dia perginya kemana? Seperti itu. Ya, kan di sini ada kata-kata spend, menghabiskan liburannya di mana, kayak gitu. Ya, ya di movie world, kayak gitu. Bukan di Gold Coast, karena di sini sifatnya spesifik. Ya. Baik, itu mungkin semoga menjawab ya pertanyaan dari Rama ya. Baik teman-teman, boleh dilanjut untuk nomor 3 dan 4. Silakan. Tadi 3 menitnya tersisihkan ya. Boleh, sok silakan teman-teman untuk dilanjutkan menjawab. Yuk dilanjut silakan. Nomor 3 dan 4. Waktunya 1 menit lagi teman-teman untuk menjawab, silakan. Baik, cukup ya. Coba Mister sekarang mau tanya ke Cahya Rianti, Kebumen.
Silakan Cahya Rianti. Untuk yang nomor 3 itu kan Cahya Rianti boleh dibesarkan lagi suara mic-nya, diperjelas. Sorry. ya Kak, sudah terdengar belum Kak? Oh, udah lebih mending dari yang tadi. Boleh silakan. Kan di situ yang dipertanyakan kan apa yang terjadi pada singa ketika mendengar ayam berkokok. Nah, itu saya menemukan di paragraf 1 kalimat kedua hingga ketiga. Nah, di situ kan ada kayak seolah-olah aku akan turun ke perutnya setiap kali dia itu mendengar ayam berkokok. Terus dia juga di situ ada kata-kata takuti. Jadi dia tuh kayak ngasih tahu ke gajah kalau dia tuh takut. Nah, jadi jawaban yang tepat itu dia merasa takut. Itu Kak di opsi C. Jadi jawaban yang benar itu menurut Cahya adalah C ya. Seperti Iya, itu. karena ada kata afraid gitu. Baik. Terima kasih Cahya atas penjelasannya ya. Baik teman-teman semua, setuju ya dengan apa yang dipaparkan oleh Cahya ya. Bahwasannya jawaban di sini mengarah ke yang C ya. What happened to the lion when he heard a cock crow? Ya, apa yang terjadi kepada singa saat dia mendengar suara ayam berkokok katanya ya. Nah, kita lihat di sini. Ada clue-nya di mana teman-teman? Clue-nya ada di paragraf pertama ya. Paragraf pertama di kalimat kedua ya. Nah, sini coba lihat. A chill I would go down his stomach whenever he heard a cock crowing. Oke ya. Nah, di sini dijelaskan bahwasannya si singa itu ketakutan ya, merasa takut kalau seandainya dia mendengar ayam berkokok. Apa yang dia lakukan? Dia langsung go down his stomach. Langsung menyelingkup seperti itu, mengarah atau merendahkan perutnya seperti itu, go down his stomach ya. Maka jawaban yang paling tepat adalah C ya, he felt afraid ya. Okay, great, good. Number 4, please, what was the elephant afraid of? Nah, kalau gajah takutnya sama apa gitu ya. Oke, coba Mister mau tanya ke berikutnya peserta di sini. Ada Monica, Mikaela, Nakesha. Ada? Ada, Sir. Monica, Mikaela? Is there? Ya, Sir. Halo? Halo, Sir. Oke. Halo. Boleh suaranya dikencangkan lagi, Kak? Iya, Sir. Sudah kedengaran belum, Sir? Sudah terdengar lebih jelas dari yang tadi. Boleh, silakan. Number 4 ya, Sir. Ya, number 4. Untuk jawaban itu yang C, dan lebih detailnya itu ada di paragraf 2, kalimat 1 dan kalimat 2. Baik, ada di paragraf kedua, kalimat pertama seperti itu. Ya, dan kalimat kedua juga menjelaskan lebih detailnya. Oh, kalimat kedua juga, oke. Oke, di situ ada clue-nya ada di apa tuh? Clue-nya ada di kata-kata apa? Ada di become very scared and scream. Ya, ya right ya. Betul-betul ya. Thank you so much. So, Mister setuju ya dengan jawabannya tadi Nakesha yang menjawab C ya. Bahwasannya gajah ternyata takutnya sama nyamuk ya teman-teman. The elephant become very scared and screamed. Ya, just then a mosquito came. Oke, jadi jawabannya adalah C ya. Oke, nampaknya ini pertanyaannya piece of cake ya teman-teman, mudah sekali ya. Teman-teman nampaknya langsung bisa paham dan langsung bisa connect dengan pertanyaannya. Oke, piece of cake, it's really piece of cake I think. For real ya.
You're right. Oke, I think ini untuk soal-soal SMP ya. Soal SMP kelas 1 2 ini. Ya. Lagi zaman SMP juga ketemu nih sama soal-soal kayak gini. Dan sekarang teman-teman mau kuliah harus berhadapan lagi dengan soal-soal seperti ini ya. Baik. Selanjutnya mungkin dari sini ya. Kita lanjut ke yang ini teman-teman, nomor 5. Nomor 5. Silakan dibaca dulu soalnya. Begini nih. Yuk, silakan teman-teman dibaca dulu soalnya. Lalu teman-teman langsung jawab saja ya. Boleh silakan teman-teman, waktunya 2 menit aja kalau ini ya. Teman-teman ya, coba dipahami dulu soalnya, dipahami lagi isi teksnya ya. Jangan gegabah ya teman-teman. Boleh silakan dibaca kembali soal dan teksnya ya. Yuk silakan. Ini masih banyak yang belum jawab.
Baik, Mister coba tuliskan ya di kolom chat ya untuk bagian C dan D ya. Tadi yang A dan B sudah terlihat kan ya teman-teman. Sekarang Mister coba tuliskan yang C dan D. Baik, teman-teman sudah Mister cantumkan untuk pilihan C dan D ya. Silakan teman-teman tentukan yang manakah yang cocok untuk dijadikan jawabannya ya. Oke. Silakan teman-teman. Yuk, dijawab dari sekarang silakan. Jawabannya A, B, C, D. A, B, C, atau D. Silakan. Teman-teman yang lain boleh ikut menjawab ya. Silakan dijawab. Baik, jika sudah tidak ada lagi yang menjawab, coba Mister tanya ke Aulia Fitriani. Boleh, Aulia Fitriani, apakah ada? Ada, Mister. Boleh, silakan. Jelaskan kenapa jawabannya C, Aulia. Baik, karena di paragraf terakhir di situ paragraf terakhir di situ tertulis eating fruit and vegetable may reduce your risk of cardiovascular disease, stroke, type 2 diabetes, even some form of cancer. Dan juga di kalimat terakhir, part of the study revealed that the more fruit and vegetable people are daily, the less chance they would develop cardiovascular disease. Dan di situ kan dimensinya makan buah dan sayuran itu bisa mengurangi kesempatan untuk terjangkit cardiovascular disease kan. Jadi kalau kita pertanyaannya itu kalau kita makan, what will happen if people eat less fruit and vegetable, enggak makan buah dan sayuran, jadi kebalikannya gitu Mister. Baik, terima kasih. Sebelumnya Mister mau minta maaf jika mungkin di sini agak ramai ya. Karena memang posisi Mister sedang berada di sekolah, jadi posisinya agak ramai ya.
Baik, terima kasih untuk yang sudah menjawab, Aulia ya, atas pemaparan penjelasan dari jawaban yang diyakininya, kayak gitu ya. Oke. Seperti yang kita tahu, di sini teksnya ngomongin tentang apa, teman-teman? Kelas 2 Coba. sudah dijemput. Dia ngomongin tentang apa sih? Sudah dijemput. Ya, dia ngomongin tentang makanan yang kita konsumsi yang secara seimbang, kayak gitu ya. Kalau kita makan yang seimbang, makan makanan yang seimbang, maka dampaknya apa? Dan apabila kita tidak seimbang makannya, maka dampaknya pun apa? Seperti itu. Dan di sini sudah banyak dijelaskan ya. Misalnya aku tukeran sama Miss Santi karena Zoom. Ya, kita tahu ya teman-teman, di teks ini banyak sekali penjelasan mengenai itu. Bahkan di sini di pertanyaan di sini mengarah ke kemana kira-kira teman-teman? Ke yang seimbang atau yang tidak seimbang? Yang balance atau yang tidak balance? Ya, betul. Yang balance. Yang tidak balance, maaf. Yang tidak balance. Maka pertanyaannya di sini adalah what will happen if people eat less fruits and vegetables? Apa yang akan terjadi? Kalau berdasarkan penjabaran dari Kak Aulia tadi, ya, yang bilang di bagian beberapa paragraf yang ada di sini ya. Salah satunya adalah di paragraf ke berapa ya? Coba teman-teman lihat dulu deh, di manakah clue-nya di sini? Kalau Mister kira clue-nya ada di paragraf terakhir ya. Di sini, fruits and vegetables may prevent many illness. Eating fruits and vegetables may prevent many illness. Eating fruit and vegetables may reduce your risk of cardiovascular disease, stroke, type 2, diabetes, even some forms of cancer. The British Health Study, blah 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 blah. 110,000 people over a course of 14 years. Parts of the study revealed that the more fruits and vegetables people are daily, the less chance they will develop cardiovascular disease. Ya, maka jawaban di sini adalah teman-teman. Ya, di sini siapa yang ngomongin ini? Kira-kira jadwalnya apa? Jawabannya B atau C? Ayo. Coba Mister mau tanya nih. Tim yang jawab B. Coba Mister tanya ke tim yang jawab B. Abin dan Arkan sudah dijemput. Coba Alif Haryansyah. Ada di sini Alif Haryansyah? Ada. Enggak. Jawabannya yang baik karena itu di alasannya kenapa Alif? Tidak dijelaskan bahwasannya yang tidak mengkonsumsi buah-buahan akan terkena penyakit, sedangkan di pilihan Anda itu masyarakat akan rentan terhadap penyakit tertentu, begitu Kak. Arkan. Oke. Sip. Kakak Arkan. Menurut Alif sendiri, segera ke depan. clue-nya ada di sebelah mana? Clue-nya itu ada yang di paragraf akhir yang nama-nama penyakit sih Kak, yang di nama-nama penyakitnya. Oke. Thank you Arif. Arif ya, dengan Arif tadi. Thank you Arif for your explanation ya. Oke, teman-teman, jawaban di sini adalah benar seperti yang Arif jelaskan ya. Jawabannya adalah B, teman-teman.
Yuki Hana Kalau kita sudah dijemput. mengacu ke bagian yang Adin C, segera ya, ke depan. ada benarnya yang C, ya, yang C ada benarnya. Tapi bukan itu Adin segera ke kurang depan. apa ya, Adin kurang sudah tepat lah gitu, dijemput. kurang mengena untuk dijadikan jawaban. They will develop the chance of cardiovascular disease. Ya. Apakah orang yang kurang buahnya, kurang sayurannya itu benar akan terjangkit penyakit kardiovaskular? Benar ya, di sini dijelaskan. Tapi di sini adalah yang dijadikan, apa yang digarisbawahi adalah apa yang terjadi apabila orang-orang memakan sedikit fruit dan vegetable seperti itu. Maka jawaban yang paling tepat adalah benar, B. People will be vulnerable to certain disease. Ya. Tuh. Karena apa? Di sini disease-nya bukan cuma satu, melainkan banyak yang disebutkan di sini. Istilahnya banyaklah penyakit kalau kita nggak makan fruit and vegetable. Gitu. Bukan cuma satu penyakit tapi banyak. Maka bisa jadi orang yang kekurangan akan fruit and vegetable, dia akan meninggal dengan cara dari salah satu dampak negatif kebiasaan yang dia lakukan itu. Ya bisa jadi kardiovaskular, bisa jadi juga stroke ya, atau diabetes, atau bahkan bisa juga menimbulkan kanker katanya. Ini tergantung dia meninggalnya dengan cara apa kayak gitu ya. Maka jawabannya B teman-teman, sudah benar. Baik, kita lanjut ke ke soal berikutnya teman-teman. Baik, di nomor ini silakan 1 menit saja, tidak usah berlama-lama. 1 menit saja. Yuk, untuk menjawab boleh silakan di nomor berikutnya. Yuk, silakan. Langsung dijawab ya, langsung nomor 1, kita kembali ke nomor 1 aja teman-teman. 1A, B atau C atau D seperti itu. Yuk, silakan. Untuk pilihan D, Mister akan cantumkan di kolom chat ya. Silakan teman-teman pertimbangkan ini sebagai jawaban. Baik, mungkin kita langsung bahas saja ya, karena waktunya sudah sebentar lagi mau habis. Baik, untuk soal nomor 1 di sini, pertanyaannya adalah when the earthquake will never occur when katanya gempa bumi itu tidak akan terjadi apabila apa? Gitu.
Di sini dijelaskan mengenai apa teman-teman? Apa namanya, cause ya, atau penyebab ya dari tsunami ataupun gempa bumi seperti itu. Di sini banyak dijelaskan mengenai hal itu. Oke, sebelum Mister coba review jawabannya ya. Mister coba tanya ke salah satu orang di sini. Dwi Widiarti, coba ada Dwi? Yes, sir. Halo, Dwi ada? Yeah. Here. Oke, boleh Dwi. What's your explanation towards the text? I just look on the option. It means kan yang A itu dia kan dari pertanyaan itu menanyakan menurut teks gempa bumi tidak akan pernah terjadi ketika gitu kan. Nah, jadi yang kalau ngelihat dari ini aja arti optionnya gitu. Jadi kalau subduksi terjadi kan dia dari teks itu dia menghasilkan akan menyebabkan gempa bumi gitu. Nah, kalau misalkan yang kedua gelombang apa ini? Seismik itu dihasilkan berarti akan menyebabkan gempa bumi. Dan sedangkan yang option C itu tidak ada garis patahan lempeng tektonik. Jadi that's why I chose the C option. Itu, sir. Okay, so in your own opinion, which words that it's probably become a keywords here? Yang mana yang kira-kira jadi keywords? The keywords. Yeah, is there any keywords that we can make it as a direction to answer the question? Ada nggak sinyal di sini yang mengarah untuk kita biar bisa jawab pertanyaan? Maybe in the second Ada paragraph. di paragraf berapa kira-kira? Kedua. The second. Satu. This one. The second, yang ini yang kedua. Paragraf kedua. Yeah, the movement occurs most dramatically along fault line. Okay. Where the pie is cut. Yang belum ngaji. Baik, terima kasih jawabannya ya. Yes, sir. Dwi. Thank you so much for your explanation. Ya, teman-teman, kata Dwi ya. Di sini ada clue atau keywords yang bisa kita jadikan petunjuk untuk menjawab soal nomor 1 ini ya. The earthquake will never occur when, katanya gempa bumi itu nggak akan terjadi kalau apa gitu ya. Apakah the subduction happen, terjadinya subduction, atau seismic waves are apa di sini? Sorry. Generated, ya, gelombang seismik itu terbentuk, atau there is no fault line of plate tectonics, nggak ada lempeng yang tergeser dari lempeng tektonik. Yang manakah yang benar, teman-teman? Ya, jawabannya mengarah ke sana, betul ya. Jadi jawaban di sini adalah yang benar adalah C. There is no fault line of plate tectonics. Kita lihat ya. Nah, mengacu kemana? Betul seperti yang disampaikan ada di paragraf kedua ya. Dimulai dari on the earth. Coba lihat sini. On the earth, these plates are constantly in motion, moving along each other at a speed 1 to 2 inches, 2.5 to 5 centimeter per year. The movement occurs most dramatically along fault line, where the pie is cut. These motions are capable, bla 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 sampai selesai. Ya. Sini dijelaskan banget kalau seandainya kalau nggak ada hal ini, nggak ada kejadian ini, gitu ya, nggak ada movement kayak gitu ya, maka tidak akan terjadi gempa bumi. Ya, maka jawaban yang tepat adalah C. Teman-teman.
Baik, mungkin itu aja dari Mister untuk hari ini. Mister sudahi ya. Sebagai penutup, Mister akan mengirimkan link post test. Dan ada sedikit pesan dari Mister, teman-teman silahkan belajar lagi, ya, pelajari lagi. Jangan pernah merasa puas dengan apa yang sudah teman-teman miliki sekarang. Ya, khususnya dalam hal keilmuan ya. Kalau dari hal yang lain itu namanya tamak ya, rakus ya. Dalam hal ilmu kita dianjurkan untuk tamak atau rakus. Jadi teman-teman jangan pernah puas dengan ilmu yang teman-teman sudah miliki sekarang. Silakan pelajari lagi, kembangkan lagi keilmuan kalian, dan matangkan lagi apa yang teman-teman belum pahami, dipelajari lagi secara otodidak, biar nanti teman-teman sudah pasti siap pada saat ujian ya. Baik, mungkin itu aja dari Mister. Mister doakan semuanya sukses ya dalam ujian, bisa berhasil ya menuju kampus masing-masing ya. Tentunya teman-teman harus berdoa, minta doa dan didoakan ya. Berdoa, minta doa dan mendoakan. Sorry, kalau didoakan udah meninggal ya. Berdoa, minta doa dan mendoakan. Seperti itu. Dan jangan lupa belajar ya. Tetap belajar ini adalah bukan cuma mau ujian, tapi orang hidup juga belajar. Bukan cuma orang yang mau ujian yang belajar, tapi yang lain juga tetap belajar. Baik, Mister tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman atas kesempatan dan waktunya. Semoga sukses. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Amran atas sesi 3 hari ini. Dan teman-teman semoga harapannya bisa belajar kembali ya untuk peningkatan literasi bahasa Inggris. Sebelum ditutup kita ucapkan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mungkin diakhiri untuk sesi pada sesi 3 hari ini. Jangan lupa isi presensinya ya teman-teman. Itu saja yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.